Ini adalah cerita tentang tak sengaja menolong elang yang bisa berbicara di dalam hutan. Gadis desa ini mendadak kaya raya. Angin sore berhembus perlahan menyapu pepohonan jati di pinggir desa Argasari. Di antara deretan rumah-rumah tua yang sudah rapuh dimakan usia, berdirilah sebuah rumah kecil berdinding bambu dan beratap seng berkarat. Rumah itu tampak hampir roboh, seakan bertahan hidup dari belas kasihan alam semata. Di sanalah seorang gadis bernama Naila, 17 tahun, hidup bersama ibunya. Naila adalah anak desa yang sederhana, dengan rambut panjang hitam yang selalu digulung seadanya, dan tatapan mata lembut yang menyimpan beban yang terlalu besar untuk usianya. Sejak ayahnya hilang 3 tahun lalu, Naila memikul tanggung jawab rumah sepenuhnya. Ibunya, Ibu Wati, jatuh sakit setelah suaminya menghilang tanpa jejak di dalam hutan Argasari yang terkenal berbahaya. Setiap pagi, Naila keluar rumah sebelum matahari terbit. Ia bekerja apapun yang bisa memberi sedikit uang, memetik kopi di kebun orang, menyapu halaman rumah tetangga, mengumpulkan kayu bakar, hingga kadang mengurus kambing milik Pak Karsa. Semua pekerjaan itu dilakukan bukan demi kemewahan, tetapi semata agar ia bisa membeli obat murah untuk ibunya, serta sedikit beras untuk bertahan hidup. Suatu siang, saat Naila kembali ke rumah usai mengumpulkan kayu bakar, ia melihat ibunya terbatuk sangat keras hingga hampir pingsan. "Bu, istirahat dulu, ini minumannya," ucap Naila sambil memapah ibunya ke tempat tidur. Ibu Wati tersenyum samar. "Maafkan ibu, nak. Ibu hanya menyusahkanmu." Kata-kata itu membuat hati Naila terasa diperas. "Ibu tidak pernah menyusahkan. Aku hanya ingin ibu sembuh." Saat itu juga, Naila membuka kantong kain yang ia bawa dari pasar. Ia mengeluarkan obat tradisional yang dibelinya, hasil dari uang yang ia kumpulkan selama seminggu. Ibu Wati menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau ayahmu masih ada, kamu tidak harus bekerja sekeras ini." Nama ayahnya, Pak Raga, selalu menjadi luka yang belum sembuh. Ia hilang di hutan ketika mencari rotan. Penduduk desa berkata, ia mungkin tersesat atau dimangsa hewan buas. Tetapi Naila tidak percaya. Baginya, ayahnya tidak mungkin pergi begitu saja. Menjelang sore, Naila duduk di teras rumah memandangi langit. Ia bingung bagaimana cara mendapatkan uang lebih banyak. Musim kemarau tahun ini membuat banyak warga kehilangan mata pencaharian. Parahnya lagi, seorang pengusaha kaya bernama Radika membeli banyak tanah di desa. Ia berniat membangun pusat wisata alam besar-besaran. Banyak rumah yang mulai digusur, termasuk kawasan hutan kecil yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga. Rumor beredar bahwa rumah Naila juga terancam. Mereka tidak punya sertifikat resmi. Tanah itu hanya warisan turun-temurun. Jika digusur, mereka tidak punya tempat lain. Hati Naila semakin berat. Ia menatap ibunya yang sedang tertidur, wajahnya pucat dan kurus. "Harus ada yang kulakukan," bisiknya lirih. Saat itulah ia teringat sesuatu, sumber mata air tua di dalam hutan. Ayahnya dulu sering membawanya ke sana ketika ia kecil. Walaupun jauh dan tersembunyi, air di sana sangat jernih dan dipercaya bisa menyembuhkan. Mungkin, pikir Naila, air itu akan membantu ibunya. Tanpa pikir panjang, Naila mengambil jerigen, membawa senter kecil, dan masuk ke dalam hutan. Hutan Argasari terkenal luas dan misterius. Banyak pohon besar dengan akar menjuntai seperti tangan raksasa. Suasana lembab, bau tanah basah masih terasa meski musim kemarau panjang. Sinar senja menembus celah dedaunan, menciptakan bayang-bayang panjang yang bergerak seperti makhluk hidup. Naila menelan ludah.
Aku pernah melewati tempat ini, katanya mencoba menenangkan diri. Ia mengingat rute yang pernah diajarkan ayahnya, lewat batu besar berbentuk kura-kura, lurus ke arah pohon kelapa tunggal, lalu belok kiri menuju sungai kecil. Saat ia melangkah lebih dalam, suara-suara hutan mulai terdengar, kicauan burung, gemerisik daun, dan sesekali suara lenguhan hewan liar di kejauhan. Namun tiba-tiba, suara lain muncul, suara yang tidak wajar. Kerak. Seperti benda berat jatuh menimpa semak. Naila terkejut, tubuhnya menegang. Ia memegang erat senter kecilnya. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Namun suara lain menyusul, sebuah rintihan lemah, seperti suara makhluk terluka. Rasa takut melawan rasa penasaran dalam diri Naila. Tetapi hatinya yang lembut membuatnya melangkah mendekat. Ia merangkak melewati semak belukar, menyingkirkan ranting-ranting, hingga akhirnya melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di sana, antara akar pohon besar, tergeletak seekor elang raksasa berwarna coklat keemasan. Sayapnya terjepit perangkap kawat berduri. Luka menganga di sayap kanan, darah mengalir pelan. Matanya menatap Naila, bukan memohon, tetapi seperti menilai apakah gadis itu bisa dipercaya. Naila mundur setengah langkah. Ya Allah, elang ini besar sekali. Ia belum pernah melihat elang sebesar itu sepanjang hidupnya. Bulunya berkilau seperti emas basah. Tubuhnya memancarkan wibawa, seperti makhluk yang lebih tua dari hutan itu sendiri. Naila melihat perangkap itu. Ia tahu perangkap ini bukan milik warga desa. Warga tidak pernah memasang perangkap sekejam itu. Hanya pemburu liar yang berani. Tenang, aku tidak akan menyakitimu, ujar Naila pelan, meski sebenarnya ia sendiri sangat takut. Dengan hati-hati, Naila mendekati perangkap. Tangannya gemetar saat menyentuh kawat tajam itu. Kalau aku biarkan, kau akan mati, gerutunya dalam hati. Ia mengeluarkan pisau kecil yang selalu ia bawa untuk mencari kayu bakar. Ia mulai memotong kawat, sedikit demi sedikit, meski beberapa kali tangannya tergores dan berdarah. Elang itu hanya mengawasinya dengan mata tajam, namun tidak menyerang. Setelah beberapa menit, perangkap itu akhirnya terbuka. Sayap elang terlepas, tetapi luka di sayapnya masih besar. Elang itu menggerakkan sayapnya sedikit, tetapi tubuhnya limbung. Naila terengah-engah. Sudah, kau bebas sekarang. Ia mundur beberapa langkah, berharap elang itu terbang. Namun elang itu tidak bisa bangkit. Ia memandang Naila lama, seolah mempelajari wajah gadis itu dengan sangat dalam. Dan tiba-tiba, elang itu berbicara. Dengan suara berat yang bergema, ia berkata pelan, "Terima kasih, manusia berhati terang." Jerigen Naila terjatuh. Senter hampir terlepas dari tangannya. Apa? Kau bisa bicara? Elang itu menundukkan kepala. Namaku Ellar. Aku berutang nyawa padamu. Naila terpaku, tidak mampu bergerak. Dunia seakan berhenti. Angin pun ikut terdiam. Ia ingin berlari, ingin menjerit, namun tubuhnya tidak menurut. Apa aku sedang bermimpi? Ellar mengangkat kepalanya sedikit. Jangan takut. Jika bukan karena kebaikanmu, aku sudah mati di sini. Naila menelan ludah. Ketakutan berubah menjadi rasa iba. Kau luka parah. Kau tidak bisa terbang. Benar. Naila menghela napas gemetar. Baiklah. Aku akan menolongmu. Tapi, aku tidak tahu bagaimana.
Ellar menutup mata, napasnya melemah. "Bawa aku ke tempat tinggalmu. Di sana, aku akan pulih." Naila membelalakkan mata. "Ke rumahku? Kau bercanda? Aku bahkan tidak bisa mengangkatmu. Aku akan mengecilkan tubuhku." Sebelum Naila sempat bertanya, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Ellar. Dalam hitungan detik, tubuhnya mengecil menjadi sebesar ayam jago. Naila hampir pingsan. Apa ini?" Ellar berkata lemah. "Kemampuan terakhirku sebelum energi habis. Tolong, bawa aku." Dengan tangan gemetar, Naila mengangkat tubuh Ellar yang kini ringan dan memasukkannya ke dalam kain selendangnya. Langit mulai gelap. Hutan menjadi semakin sunyi. Saat itu Naila tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langit malam turun perlahan saat Naila keluar dari hutan sambil menggendong sosok mungil Ellar yang sudah mengecil setelah mengeluarkan cahaya emas tadi. Semak dan bayangan pepohonan tampak semakin menyeramkan, tapi sekarang yang paling ia pikirkan bukan lagi ketakutannya, melainkan bagaimana membawa makhluk ajaib itu pulang tanpa menimbulkan perhatian warga. Udara mulai dingin, rumput-rumput basah oleh embun, dan hembusan angin membuat Naila semakin cepat melangkah. Setiap ia menunduk melihat Ellar yang terbaring di kain selendang, hatinya dihantui rasa tidak percaya. "Seekor elang berbicara," gumam Naila. "Apa aku sudah gila?" Tapi tubuh kecil Ellar yang terkadang bergerak lemah, membuktikan bahwa semua itu nyata. Ia mendengar suara berat makhluk itu langsung dengan telinganya sendiri. Ia melihat cahaya emas yang aneh dan mustahil dijelaskan. Saat lampu-lampu rumah warga mulai tampak dari kejauhan, Naila memperlambat langkah. Ia tidak boleh dilihat membawa makhluk aneh seperti ini. "Kalau ada orang melihatnya, aku bisa disangka penyihir," gumamnya lirih. Sampai di rumah, keheningan yang menegangkan. Rumah bambu itu tampak gelap ketika ia tiba. Biasanya Ibu Wati menyalakan lampu minyak kecil menjelang maghrib. Naila mengernyit. Ibu pasti tertidur lagi. Perlahan ia membuka pintu yang berderit. "Ibu?" Tidak ada jawaban. Lampu minyak yang hampir mati berada di sudut ruangan. Naila menyalakannya kembali hingga ruangan remang-remang. Ia menaruh Ellar dengan hati-hati di tikar lusuh dekat tungku tanah liat. Elang itu mengecil, tetapi bulu keemasannya masih tampak samar memantulkan cahaya. Napasnya berat dan lambat. "Ibu?" Naila mengulang panggilannya. Dari kamar, terdengar suara batuk lemah. Naila bergegas masuk dan melihat ibunya terbaring dengan wajah pucat. "Naila, kamu dari mana?" "Sudah gelap sekali," tanya Ibu Wati dengan suara serak. Naila mengusap dahi ibunya yang panas. "Maaf, Bu. Aku tadi masuk ke hutan, mencari air dari sumber tua." Ibu Wati terkejut. "Hutan itu berbahaya, Nak, kamu tahu sendiri." "Aku tidak apa-apa, Bu," jawab Naila lembut. Ia ingin mengatakan semuanya, tentang elang besar, tentang suaranya, tentang cahaya emas. Namun ia menahan diri. Ibunya tidak boleh stres. "Aku buatkan air hangat dulu, ya." Naila keluar ke dapur kecil. Tapi saat ia hendak mengambil kayu bakar, ia melihat Ellar tiba-tiba membuka mata. Bulunya tampak memudar, seperti kehilangan kekuatan. "Ellar, kau bangun." Ellar menoleh, suaranya lemah namun tetap bergema. "Energi hampir habis." "Kau butuh apa?" tanya Naila cemas. "Sedikit air."
Naila segera mengambil mangkuk tanah liat lalu menuangi air dari tempayan. Ia membawa air itu ke dekat Ellar. Ketika elang itu meneguk air, bulu-bulunya kembali berpendar halus. Tidak terang, namun cukup untuk membuatnya bisa duduk tegak. "Terima kasih, manusia kecil." Naila tertawa hambar. "Namaku Naila. Jangan panggil aku manusia kecil." "Baik, Naila." Nada suara Ellar seolah mengakui keberanian gadis itu. Pengakuan Ellar, rahasia dari dunia yang tidak dikenal. "Ellar, aku ingin tahu, apa kau sebenarnya?" tanya Naila pelan. Elang itu menatapnya lekat-lekat, seakan sedang menilai apakah Naila layak mendengar kebenaran. Akhirnya, Ellar menghela napas. "Aku bukan elang biasa. Aku penjaga." "Penjaga apa?" "Penjaga ranah langit, dunia di balik dunia ini. Dunia tempat para makhluk suci menjaga keseimbangan alam." Naila membelalakkan mata. "Ranah langit? Apa itu semacam dunia gaib? Kau bisa menyebutnya demikian?" Ellar menatap ke arah atap rumah yang bocor. Manusia hanya melihat dunia dengan mata. Tetapi ada tempat lain yang hidup berdampingan dengan dunia manusia, tempat cahaya, roh penjaga, dan makhluk berenergi. Naila menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa kau bisa bicara seperti manusia?" "Karena penjaga harus mampu menyampaikan pesan. Tidak semua bisa, hanya penjaga tertentu." "Dan, kenapa kau bisa mengecilkan tubuhmu?" "Itu bagian dari energi langit. Namun sekarang tenagaku hampir habis karena luka itu." Naila menatap luka di sayap Ellar yang masih menganga. "Siapa yang melukaimu?" Ellar menatapnya serius, lebih serius dari sebelumnya. "Seorang manusia. Seorang pemburu bayaran. Dia, Radhika." Naila terkejut. "Radhika? Pengusaha kaya itu? Dialah yang ingin menangkapku. Ia ingin menjualku kepada orang-orang yang mengoleksi makhluk langka." Naila terdiam. Ia tahu Radhika serakah, tetapi tidak menyangka sampai setega itu. "Dia berbahaya," lanjut Ellar. "Dan suatu hari, kau akan berhadapan dengannya." Naila menelan takutnya. "Aku hanya gadis desa miskin. Mana mungkin?" Ellar memejamkan mata. Kebaikan sederhana mampu mengalahkan keserakahan. Anugerah pertama, kemampuan melihat tanda alam. Setelah beberapa menit hening, Ellar berbicara lagi. "Naila." "Ya? Sebagai balas budi, aku ingin memberimu sesuatu." Naila cepat menggeleng. "Tidak perlu. Aku menolongmu karena aku kasihan, bukan mengharapkan apapun." Ellar menatapnya lama. "Justru karena itulah, kau layak menerima." Elang itu mengangkat kepala, bulu-bulunya memancarkan cahaya lembut. Naila mundur sedikit, jantungnya berdebar. "Aku berikan padamu kemampuan membaca tanda-tanda alam." "Apa maksudmu?" Naila bingung. Cahaya keemasan mulai mengelilingi Ellar, membentuk pusaran kecil. Naila ingin berlari, tapi tubuhnya terpaku. Cahaya itu kemudian mengalir pelan ke arah Naila. Saat menyentuh kulitnya, ia merasakan sensasi hangat seperti disentuh matahari. Seketika, dunia berubah. Ia merasakan angin. Bukan sekadar merasakan, tetapi mengerti. Ia tahu angin dari barat membawa hujan esok hari. Ia tahu pohon jati di sudut desa akan tumbang dalam seminggu. Ia tahu ada sumber air baru di tanah yang retak dekat bukit.
Jantung Naila berdetak kencang. Apa ini? Ellar tersenyum tipis. Sekarang kau bisa mendengar bahasa alam. Naila terengah-engah antara kagum dan takut. Tapi, kenapa aku? Kenapa tidak orang lain? Karena hatimu bersih dari keserakahan. Ellar memiringkan kepala. Dan karena ayahmu dulu adalah pelindungku. Naila terhenyak. Apa? Ayahku? Namun Ellar belum menjelaskan lebih jauh. Ia jatuh terkulai lagi, napasnya menurun. Aku harus memulihkan energi. Butuh beberapa hari, tolong jaga rahasia ini dari siapapun. Naila mengangguk pelan. Aku janji. Akhir malam yang mengubah segalanya. Naila akhirnya menutup pintu dan memeriksa keadaan luar. Tidak ada orang yang melihatnya masuk dengan Ellar. Ia kembali ke dalam, menaruh kain selimut kecil untuk menutupi tubuh Ellar agar tidak kedinginan. Sebelum tidur, Naila memandang elang itu lama. Elang berbicara, dunia lain, tanda alam. Ayah pelindungnya. Semuanya seakan terlalu besar untuk dipahami. Namun ketika ia memejamkan mata, satu hal terasa sangat jelas. Takdirnya tidak lagi sama seperti kemarin. Dan jalan hidupnya baru saja berubah selamanya. Sinar matahari mulai menembus celah-celah pepohonan ketika Sari menggenggam erat bunga-bunga obat yang baru ia petik. Hatinya sedikit lega karena setidaknya ia membawa sesuatu untuk ibunya. Namun langkahnya masih terasa berat. Dalam pikirannya, suara misterius dari dalam hutan itu terus menggema. Tolong aku. Suara itu seperti berasal dari seseorang yang sedang sekarat. Tapi ia juga menyadari sesuatu. Tidak mungkin ada manusia yang terjebak begitu jauh ke dalam hutan tanpa jejak. Sari berhenti berjalan. Napasnya mulai memburu. Ia menoleh ke kanan, ke sebuah jalur kecil yang dipenuhi semak rimbun, tempat suara itu terdengar paling jelas. Ia menelan ludah. Kalau aku pergi ke sana, ibu bisa makin lama menungguku, tapi kalau aku tinggalkan begitu saja, bagaimana kalau benar ada orang yang butuh pertolongan? Batin Sari bertarung antara ketakutan dan rasa iba. Pada akhirnya, kebaikannya menang. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Baiklah, aku lihat sebentar." Ia menyibak ranting-ranting dan masuk lebih jauh. Setiap langkah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Suasana hutan terasa semakin gelap dan dingin. Suara burung-burung kecil yang biasanya ramai kini hilang, digantikan oleh hembusan angin yang menyeret daun-daun kering. Suara itu muncul lagi. "Tolong, aku tidak bisa bangkit." Kali ini lebih jelas. Dan, kini Sari bisa memastikan satu hal, itu bukan suara manusia. Langkahnya terhenti spontan. Matanya membesar. Apa itu? Gumamnya. Tubuhnya mulai bergetar, bukan hanya karena ketakutan, tapi juga karena rasa penasaran yang sangat kuat. Ia melanjutkan langkah dengan hati-hati. Hingga akhirnya, sesuatu membuatnya terpaku. Di antara rimbunan bambu dan akar-akar besar pohon beringin, ia melihat seekor elang besar berwarna coklat keemasan tergeletak di tanah. Sayap kirinya terkulai, terluka parah seperti tersangkut jebakan atau terkena sesuatu yang tajam. Matanya yang kuning tajam menoleh lemah ke arah Sari. Dan yang membuat Sari hampir jatuh terduduk adalah elang itu membuka paruhnya, lalu berbicara. "Ja, jangan takut, aku tidak akan mencelakanmu," katanya dengan suara yang terdengar seperti bisikan manusia yang sudah kehabisan tenaga. Sari menutup mulutnya. Tubuhnya mematung.
Elang bicara? Ini mimpi, kan? Gumamnya. Elang itu menatapnya lagi, kali ini lebih lembut. Aku mohon, bantu aku tidak punya banyak waktu. Sari merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi ia tidak melihat tanda-tanda bahwa elang itu berbahaya. Justru sebaliknya, hewan itu tampak sangat kesakitan. Nafasnya naik turun tak beraturan, dan bulu-bulunya berlumuran darah. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Sari akhirnya berjongkok perlahan, berhati-hati agar tidak membuat elang itu panik. Siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu bisa bicara? Tanyanya lirih. Elang itu tersenyum, atau sesuatu yang mirip senyuman. Namaku Rangga, aku bukan elang biasa, aku penjaga hutan ini. Sari terdiam, menelan ludah. Aku terluka, dikejar para pemburu. Mereka ingin menangkapku, karena mereka tahu aku memiliki sesuatu yang istimewa. Rangga terbatuk kecil, suaranya melemah. Tolong aku, atau aku akan mati. Sari menggigit bibir. Hatinya tersentuh. Ia menghapus semua ketakutannya dan segera mendekat. Baik, aku akan coba membantu. Dengan tangan gemetar, Sari membuka tas kecilnya. Ia membawa beberapa ramuan sederhana yang biasa digunakan ibunya untuk mengobati luka. Ia tahu ini berisiko, tapi membiarkan makhluk malang itu mati bukanlah sifatnya. Rangga melihatnya dengan mata penuh harapan. Hati-hati, sayapku sangat sakit. Iya, Sari berbisik lembut. Ia membersihkan luka itu perlahan dengan air yang ia bawa, lalu menempelkan daun antiseptik yang biasanya digunakan untuk luka robek. Rangga sesekali meringis, tapi ia tetap diam, seakan tidak ingin membuat Sari panik. Tutup matamu, ini akan sedikit perih, kata Sari. Rangga menurut. Sari menaburkan ramuan herbal yang ia tumbuk di antara dua batu kecil. Aroma herbal itu menyebar, dan meski sederhana, ramuan itu memiliki efek menghentikan pendarahan. Terima kasih, manusia muda, ucap Rangga setelah pekerjaan Sari selesai. Sari menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah ini cukup. Aku bukan tabib, hanya membantu sebisaku. Rangga mengangguk dengan mata lembut. Bantuanmu lebih berarti daripada yang kau sadari. Sari belum sempat merespons ketika tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari kejauhan. Krek, krak. Rangga membelalakkan mata. Mereka kembali. Sari menoleh cepat. Siapa? Pemburu, mereka tidak boleh menangkapku. Suara Rangga terdengar panik untuk pertama kalinya. Sari spontan berdiri, memegang lengan bajunya sendiri agar tenang. Kita harus sembunyi. Rangga menaruh kepercayaan penuh padanya. Aku tidak bisa terbang, kau harus membantuku. Tanpa berpikir panjang, Sari mengangkat sebagian tubuh Rangga dan menyeretnya ke balik akar-akar pohon beringin raksasa. Tubuh elang itu berat, tapi ia mengerahkan seluruh tenaga. Beberapa detik kemudian, dua sosok pria berjaket tebal dan membawa senapan masuk ke area itu. Heh! Tadi suaranya dari sini, teriak salah satu. Yang lain menatap sekitar. Elang itu belum mati. Aku yakin kita hampir dapat dia. Sari menahan napas. Rangga pun berusaha tetap diam, meski matanya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Para pemburu itu mencari ke segala arah, menyibak semak-semak. Suasana menegang. Keringat dingin mengucur dari kening Sari. Lalu salah satu pemburu mendekati tempat mereka bersembunyi.
Kakinya hanya berjarak beberapa langkah dari akar pohon tempat Sari dan Rangga bersembunyi. Sari menutup mulut dengan tangannya sendiri, menahan diri agar tidak terisak. Pria itu berhenti, menoleh ke kiri, lalu ke kanan. Sari berdoa dalam hati. Akhirnya, pria itu menggeleng. Tidak ada. Mungkin dia sudah lari ke arah sungai. Cepetan cari. Buruan, kata temannya. Mereka menjauh, menghilang di balik pepohonan lebat. Sari langsung terjatuh terduduk, kehabisan napas. Astaga, hampir saja. Rangga memandangnya dengan tatapan penuh terima kasih. Kau menyelamatkanku 2 kali. Sari tersenyum lemah. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Rangga menundukkan kepala hormat. Mulai hari ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sari mengerutkan kening. Maksudmu? Elang itu menatapnya dalam, sangat dalam, seolah melihat masa depan gadis desa yang sederhana itu. Kau telah menolong makhluk yang tidak seharusnya bisa bicara. Karena kebaikanmu, kau akan mendapatkan berkah yang tidak pernah kau bayangkan. Sari terpaku, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun perasaan aneh dalam hatinya mengatakan, hidupnya akan berubah selamanya. Sari duduk bersandar pada akar pohon beringin besar yang menaungi mereka. Dadanya masih naik turun cepat akibat kepanikan tadi. Mata gadis itu terus mengawasi arah kepergian para pemburu tersebut, khawatir mereka kembali kapan saja. Sementara itu, Rangga terkulai lemah, sayapnya yang terluka terlihat masih mengeluarkan sedikit darah meski sudah dibalut daun obat. Nafas elang itu pelan dan berat, seakan setiap hembusan adalah perjuangan. Namun meski dalam keadaan begitu buruk, tatapan Rangga tetap tenang, bahkan hangat. Kau tidak harus tinggal bersamaku, kata Rangga lirih. Jika kau pergi sekarang, mungkin kau masih sempat kembali ke desa sebelum malam. Sari memalingkan wajahnya dan menatap elang itu dengan campuran kesal dan iba. Kau bicara apa? Mana mungkin aku tinggalkan makhluk terluka begini sendirian? Rangga menundukkan kepala. Aku tidak ingin membahayakanmu. Sari tersenyum tipis, meskipun hatinya penuh kekhawatiran. Kau sudah cukup membuatku ketakutan tadi. Tapi, entah kenapa, aku merasa aku harus membantumu. Rangga menatapnya dalam-dalam, seolah mempelajari isi hatinya. Kau gadis desa sederhana, tapi keberanianmu lebih besar daripada banyak manusia yang pernah kutemui. Sari tertawa kecil, walau canggung. Aku tidak merasa berani. Aku gemetar dari tadi. Keberanian, gumam Rangga, bukan tidak takut. Tapi melakukan hal yang benar meski kau takut. Kata-kata itu membuat Sari terdiam. Ia tak pernah mendengar kalimat seindah itu. Hening sejenak menguasai area itu. Angin hutan berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Sari menatap kembali ke jalur sempit di mana 2 pemburu tadi muncul. Ia menggigit bibir. Kita tidak bisa tinggal di sini. Mereka bisa kembali dan memeriksa lagi, katanya sambil berdiri. Rangga berusaha mengangkat tubuhnya sendiri, namun ia mengerang kesakitan. Sayapnya jatuh kembali ke tanah. Tidak, aku tidak bisa pergi jauh. Sari memikirkan sesuatu. Ia mengerutkan dahi sejenak, lalu meletakkan tasnya dan mulai menyibak-nyibak rumput liar. Apa yang kau cari? Tanya Rangga. Bambu. Kalau aku bisa menemukan bambu muda, aku bisa membuat tanduk kecil. Rangga memandangnya tidak percaya. Manusia, kau sungguh-sungguh ingin menyeretku keluar dari sini?
Sari menoleh sambil tersenyum kecut. Kau mau mati tertangkap pemburu? Rangga menggeleng lemah. Tentu tidak. Ya sudah. Biarkan aku bekerja. Meski penuh ketakutan, Sari memaksakan diri menyusuri area sekitar. Ia menemukan beberapa bambu muda yang dapat dipotong dengan pecahan batu tajam yang ia temukan. Tangannya tergores-gores, namun ia tidak menghiraukannya. Keringat bercucuran meski udara hutan lembab dan dingin. Setelah hampir setengah jam, ia berhasil membuat struktur tandu sederhana, 2 bambu panjang dengan anyaman daun kering sebagai alas. Ia menyeret tandu itu ke arah Rangga, napasnya terengah. Mari naik. Aku bantu. Rangga tampak tersentuh. Manusia sepertimu, langka. Sari tersenyum sambil mengelus sedikit kepala Rangga. Jangan banyak bicara. Fokus untuk bertahan hidup. Dengan tenaga yang tersisa, Rangga menggeser tubuhnya ke atas tandu. Sari membantu mengangkat sayap yang terluka agar tidak tersentuh tanah. Setelah itu, gadis itu mengikatkan tali dari akar untuk menjaga keseimbangan tubuh Rangga. Lalu, ia mulai menarik. Langkah pertama terasa berat. Langkah kedua lebih berat lagi. Namun ia tetap berjalan, perlahan tapi pasti, menyeret tandu melintasi akar-akar pohon yang mencuat dan tanah berbatu. Nafasnya terengah, wajahnya memerah, namun ia tidak berhenti. Rangga menatapnya penuh rasa hormat. Aku tidak pantas menerima ini semua, gumam elang itu pelan. Sari, yang sedang memeras seluruh tenaga, menjawab dengan suara terputus-putus, tidak ada alasan untuk tidak menolong. Hari mulai beranjak sore. Cahaya matahari yang tadinya menembus pepohonan kini berubah jingga kemerahan. Hutan perlahan mengarah pada suasana lebih gelap dan lebih berbahaya. Sari mulai merasa cemas. Ia tahu hutan bisa sangat berbeda ketika malam tiba. Suara hewan buas, udara dingin, dan jalan yang jauh lebih sulit dilihat. Kita harus menemukan tempat bersembunyi sebelum gelap, katanya. Rangga mengangguk. Ada sebuah gua kecil tidak jauh dari sini. Tempatku beristirahat ketika aku terbang berhari-hari. Di mana? Rangga menggerakkan kepalanya ke arah timur. Tidak jauh. Tapi jalannya menanjak. Sari menatap lereng kecil yang dimaksud. Ia menelan ludah. Baik. Kita coba. Ia menarik tandu itu menanjak. Kakinya terpeleset beberapa kali, hampir jatuh. Hawa hutan mulai terasa lebih dingin seiring matahari tenggelam. Tapi ia terus berjalan, meski tubuhnya mulai melemah. Saat mereka hampir tiba di puncak lereng kecil itu, Rangga berkata dengan suara sangat pelan, Sari. HM. Kau menyelamatkanku lebih dari sekali. Kau mempertaruhkan nyawamu untukku. Maka, aku akan melakukan hal yang sama untukmu. Sari terdiam. Bagaimana maksudmu? Aku tidak bisa menjelaskan sekarang, tapi ketahuilah, gadis muda, kebaikanmu akan kembali padamu dalam bentuk yang tidak pernah kau bayangkan. Sari menoleh sebentar. Mata Rangga yang kuning berkilau lembut, seolah menyimpan ribuan rahasia. Aku cuma ingin menolongmu, kata Sari lirih. Itulah sebabnya kau layak mendapatkannya, jawab Rangga. Sari tidak tahu apa maksud elang itu, namun kata-kata tersebut membuat hatinya hangat, juga takut sekaligus. Ia merasa hidupnya benar-benar akan berubah, tapi tidak mengerti bagaimana. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah rongga gua batu kecil yang tersembunyi di balik semak tebal. Suasana di dalamnya teduh, tidak terlalu dalam, tapi cukup aman.
"Kita istirahat di sini," kata Sari. Ia membantu Rangga turun perlahan, lalu kembali memeriksa luka di sayapnya. "Masih sakit?" "Tidak seperti tadi," jawab Rangga. Sari duduk bersandar pada dinding batu. Tubuhnya gemetaran akibat kelelahan. "Besok, kita cari jalan keluar dari hutan ini." Rangga menatapnya lekat-lekat. "Besok, segalanya akan berubah." Sari mengerutkan kening. "Kau selalu bicara seperti itu. Apa maksudmu?" Rangga tidak menjawab. Ia menutup mata, seperti ingin beristirahat. Namun sebelum tidur, ia berkata pelan, "Aku adalah penjaga langit. Aku melihat nasib banyak manusia. Tapi nasibmu berbeda. Kau akan menjadi manusia yang dihormati dan dikagumi. Dunia yang dulu menyepelekanmu akan berlutut di hadapanmu." Sari tercengang, jantungnya berdebar keras. "Apa maksudmu?" desaknya. Rangga membuka satu mata, menatap Sari dengan tatapan tajam namun penuh kasih. "Kau akan menjadi kaya raya, Sari." Sari terpaku. Kata-kata itu bergema di dalam kepalanya. "Apa? Apa yang akan terjadi padaku?" tanya Sari gemetar. Rangga tersenyum samar. "Esok, kau akan tahu." Dan malam itu, di dalam gua kecil yang sunyi, Sari tidak bisa tidur sama sekali. Kata-kata Rangga terus memantul di kepalanya, membuatnya penasaran, takut, sekaligus berharap. Esok hari adalah awal dari segalanya. Pagi perlahan merambat masuk ke dalam gua kecil itu. Cahaya keemasan yang menembus dedaunan menciptakan bayangan lembut yang menari-nari di dinding batu. Sari membuka mata dengan kantuk berat. Ia hampir tidak tidur semalam, memikirkan kalimat Rangga yang terus menggema. "Kau akan menjadi kaya raya, Sari." Ia mengusap wajahnya, lalu melihat Rangga masih terbaring dengan mata terpejam. Nafasnya tampak lebih stabil daripada semalam. Namun Sari tahu, luka itu belum sembuh. Ia harus segera mencari jalan pulang agar ibunya tidak khawatir, sekaligus mencari tempat aman untuk Rangga. Ia meraih sedikit air dari botolnya, kemudian perlahan membasahi paruh Rangga. "Elang." "Rangga, bangun," bisiknya lembut. Mata kuning itu terbuka pelan. Rangga menatap Sari lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. "Kau tidak tidur semalam," katanya. Sari tersenyum lelah. "Siapa yang bisa tidur kalau mendengar kata-kata aneh darimu?" Rangga menghela napas. "Itu bukan kata-kata aneh. Itu kebenaran." Sari duduk bersandar sambil memeluk lutut. "Kaya raya, dihormati, dunia berlutut di hadapanku. Kau pikir aku percaya begitu saja?" "Aku tidak memaksa kau percaya," jawab Rangga pelan. "Tapi aku memintamu bersiap." Sari mengerutkan alis. "Siap untuk apa?" "Untuk takdirmu yang akan berubah dari hari ini." Sari ingin bertanya lagi, tetapi Rangga menggoyangkan sayapnya. "Bantu aku bangun. Kita harus meninggalkan gua ini." Sari terburu-buru mendekat, membantu mengangkat tubuh Rangga yang masih lemah. "Apa kau yakin bisa bergerak?" Rangga mengangguk. "Sayapku belum bisa terbang, tapi aku bisa berjalan." Dengan susah payah, Rangga melangkah keluar gua. Sari berjalan di sampingnya, siap menangkap jika elang itu tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Hawa luar terasa lebih hangat, membuat Sari sedikit lega. Namun begitu mereka melangkah keluar, suatu keanehan terjadi. Suara hutan yang biasanya riuh, tiba-tiba hening. Tidak ada kicauan burung.
Tidak ada suara serangga. Bahkan angin terasa berhenti. Sari merinding. Ada apa ini? Rangga menatap sekeliling dengan mata menyipit. Mereka masih mencariku. Pemburu itu? Sari menegang. Bukan hanya mereka. Nada suara Rangga berubah lebih serius. Ada sesuatu yang lebih besar dari pemburu manusia. Sari menelan ludah. Ketakutan mulai merayap ke tenggorokannya. Apa maksudmu, sesuatu yang lebih besar? Rangga tidak menjawab. Ia justru menatap langit yang tertutup kanopi pepohonan. Sari, dengarkan aku baik-baik. Suara Rangga terdengar lebih dalam, seperti bergema. Mulai saat kau menolongku, kau telah terhubung pada kekuatan yang menjaga keseimbangan hutan ini. Kau bukan lagi gadis biasa. Sari melangkah mundur setengah langkah. Apa maksudmu? Aku ini cuma gadis desa. Aku hanya. Tapi hatimu dan pilihanmu tidak biasa. Rangga menundukkan kepalanya, tetapi sorot matanya tetap tajam. Aku penjaga langit. Aku salah satu dari makhluk-makhluk terpilih yang mengawasi dunia dari atas. Dan kau telah menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh manusia sembarangan. Sari semakin bingung. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menolongmu. Itu saja. Itu sudah lebih dari cukup. Rangga maju selangkah, mendekat pada Sari. Kau menolong makhluk langit dengan hati tanpa pamrih. Itu membuka pintu nasib baru. Dan karena itu, Sari, kau akan diberkati. Sari menghela napas panjang, mencoba mengendalikan ketakutannya. Apa yang sebenarnya akan terjadi padaku? Rangga membuka sayapnya perlahan. Luka di sayap itu terlihat masih parah, tapi ia memaksakan diri untuk mengangkatnya sedikit. Ajaibnya, saat sayap itu terbuka, cahaya lembut berwarna emas muncul dari sela-sela bulu. Sari tersentak. Mulutnya terbuka tanpa sadar. Apa itu? Bagian dari kekuatanku, kata Rangga. Dan mulai hari ini, kekuatanku juga akan melindungimu. Sari memandang cahaya itu tanpa bisa berkata apapun. Rasanya hangat, damai, tapi juga membuat bulu kuduknya berdiri. Namun tak lama, bumi bergetar pelan. Tanah di bawah kaki mereka berdenyut seolah ada sesuatu yang besar bergerak di bawah permukaannya. Sari memegang dada. Apa itu? Gempa? Tidak, bisik Rangga, suaranya berubah gelap. Itu tanda bahwa sesuatu telah bangkit. Tiba-tiba terdengar suara teriakan jauh di balik pepohonan. Hei! Aku melihat jejak darahnya. Dia pasti ke arah sini. Suara laki-laki, pemburu. Sari terlonjak. Mereka kembali. Rangga menatap Sari cepat. Kau harus pergi. Apa? Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Rangga mendekati Sari, menundukkan kepala hingga paruhnya hampir menyentuh kening Sari. Dengar, manusia muda. Jika mereka menangkapku, kekuatan hutan akan terganggu. Jika itu terjadi, bukan hanya aku yang mati, tapi seluruh desa ini. Sari membeku. Apa? Pergilah. Cari jalan ke sungai. Ikuti arusnya sampai kau melihat jembatan kayu. Di sanalah keselamatanmu. Tapi bagaimana denganmu? Aku akan melindungi hutan dari sini. Sari menggeleng keras, air mata mulai mengalir. Aku tidak mau.
kau butuh pertolongan. Rangga menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan dan kasih. Sari, kau telah melakukan lebih dari cukup. Kebaikanmu telah membuka takdirmu. Percayalah, mulai hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Sari menggigit bibir, dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin menolak, tapi suara para pemburu semakin dekat. Tidak jauh. Aku yakin suaranya dari arah gua. Ketika suara itu semakin dekat, Rangga tiba-tiba mengibaskan sayapnya. Cahaya emas menyembur dari bulu-bulunya, mengelilingi tubuh Sari. Gadis itu terkejut dan meraih udara, tetapi cahaya itu terasa lembut seperti memeluknya. Apa yang kau lakukan? Teriak Sari. Melindungimu, jawab Rangga. Tubuh Sari tiba-tiba ringan, sangat ringan, seakan angin mengangkatnya. Dalam sekejap, cahaya itu memindahkannya sejauh puluhan langkah, tanpa ia sadari. Dalam hitungan detik, ia berada di balik pepohonan yang jauh dari gua. Rangga! Sari berteriak panik. Namun suaranya tertahan oleh desir angin hutan. Dari kejauhan, ia melihat Rangga berdiri tegak, meski sayapnya masih terluka parah. Ia menghadang para pemburu yang mulai muncul dari balik semak-semak. Sial, itu dia. Tembak sekarang. Sari memucat. Tidak. Jangan. Rangga. Namun Rangga hanya menatap Sari untuk terakhir kalinya dari kejauhan. Tatapannya penuh kehangatan. Jalani takdirmu, Sari. Setelah itu, hutan bergemuruh. Ledakan cahaya emas memenuhi udara. Sari menutupi wajahnya sambil berteriak. Dan saat cahaya itu hilang, semua berubah. Termasuk takdir Sari. Cahaya emas itu meledak sangat terang hingga seluruh hutan serasa tersapu angin badai. Dedauan berputar, ranting-ranting patah, dan tanah bergetar seperti ada puluhan makhluk besar berlarian di bawah permukaan. Sari berjongkok sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya terengah, dan jantungnya berdetak begitu keras hingga rasanya seperti hendak pecah dari dadanya. Ketika kilatan cahaya mereda, hutan kembali hening, namun bukan ketenangan yang menenangkan. Ini hening yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Sari perlahan membuka mata. Rangga, panggilnya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Ia bangkit dengan lutut lemas dan mulai berlari kembali ke arah gua. Namun tiba-tiba, laju langkahnya terhenti. Ada perasaan kuat, seperti dorongan halus namun tegas, yang mencegahnya melangkah ke sana. Seperti ada yang berbisik, "Jangan kembali, pergi dari sini, sekarang." Sari tertegun. Ia menoleh ke kanan, kiri, depan, tidak ada siapapun. Rangga! Rangga! Jangan tinggalkan aku. Tetapi hutan tetap diam. Hanya daun yang jatuh perlahan sebagai jawaban. Dengan hati hancur, Sari berlari ke arah sungai sesuai perintah Rangga. Napasnya memburu, kakinya tersangkut akar-akar pohon yang menonjol, namun ia terus memaksakan diri. Ia tidak peduli pada goresan yang menodai kulitnya atau ranting-ranting yang memukul wajahnya. Ia hanya ingin keluar dari hutan. Ketika akhirnya ia sampai di tepi sungai, matanya terbelalak. Air yang biasanya jernih kini terlihat memantulkan semburat cahaya keemasan, seolah sungai itu menyimpan sesuatu yang luar biasa. Ini bukan sungai biasa, gumam Sari. Arusnya mengalir tenang, dan entah kenapa, Sari merasa ditemani, seolah ada kekuatan yang membimbingnya. Ia mengikuti arus itu dengan langkah pelan namun mantap.
Setelah sekitar 30 menit berjalan menyusuri sungai, ia melihat sesuatu dari kejauhan. Sebuah jembatan kayu usang, baru sebagian tampak melalui kabut lembut. Jembatan, itu jembatan yang Rangga bilang. Hatinya melonjak lega sekaligus sedih. Ia mempercepat langkah, tetapi tiba-tiba berhenti saat melihat sesuatu di bawah jembatan itu. Sebuah batu besar berukir. Namun ukiran itu bukan tulisan manusia. Simbol-simbol itu bercahaya emas, sama seperti cahaya yang keluar dari tubuh Rangga. Apa ini? Sari mendekat pelan. Saat ia menyentuh permukaan batu itu, tiba-tiba simbol-simbol tersebut menyala lebih terang. Gelombang cahaya merambat dari batu ke seluruh daratan sekitar. Tanah bergetar pelan, dedauan berbisik, dan angin berputar mengelilingi tubuh Sari. Gadis itu menjerit pelan, bukan karena sakit, tapi karena hawa hangat menyeruak masuk ke tubuhnya. Rasa itu, seperti kekuatan mengalir melalui pembuluh darahnya. Ketika cahaya mereda, simbol-simbol di batu itu menghilang, seolah menyatu dengan tangan Sari. Apa-apa yang terjadi padaku? Bisiknya gemetar. Ia menatap telapak tangannya, namun tidak melihat apa-apa di permukaannya. Namun ia merasakan sesuatu di balik kulitnya. Energi. Kekuatan. Sari mundur 2 langkah, tubuhnya gemetar hebat. Rangga, apa yang sebenarnya kau lakukan padaku? Tanpa sadar, Sari menuruni tepian sungai hingga ia melihat jalan setapak kecil menuju desa. Ia maju perlahan, seperti seseorang yang baru saja kembali dari mimpi buruk bercampur keajaiban. Ketika ia keluar dari hutan, matahari sudah hampir tenggelam. Langit jingga keemasan membuat bayangan panjang membentang di jalan tanah. Di ujung jalan, Sari melihat sosok perempuan berlari ke arahnya. Sari. Itu suara ibunya. Sari terpaku saat ibunya memeluknya erat. Tubuh ibunya gemetar hebat, antara lega dan ketakutan yang terlepas dari dada. Kau kemana saja? Aku mencarimu seharian, tangis ibunya pecah. Rumah kita hampir mendatangkan seluruh warga untuk mencari. Kau membuatku takut, nak. Sari memeluk ibunya erat. Maaf, Bu. Aku tersesat di hutan. Tapi aku baik-baik saja. Namun kebenarannya terlalu besar untuk diceritakan. Ibunya melepaskan pelukan, memegang pipi Sari. Kau pucat sekali. Mari pulang. Kau butuh makan dan istirahat. Saat mereka berjalan menuju rumah, Sari menoleh ke belakang. Ke arah hutan. Entah kenapa, hutan itu sekarang terasa lain. Bukan lagi tempat yang berbahaya, melainkan tempat yang memanggil, seolah memiliki hubungan dengan dirinya. Ia menunduk, lalu mempercepat langkah. Malam itu di rumah, Sari tidak bisa tidur. Ibunya sudah terlelap, namun pikiran Sari terisi penuh oleh satu sosok. Rangga. Apakah dia selamat? Apakah pemburu itu masih mengejarnya? Apa yang terjadi setelah cahaya itu meledak? Air mata turun tanpa sadar. Sari meremas kain selimutnya. Rangga, jangan mati. Tiba-tiba, telapak tangannya terasa hangat. Cahaya keemasan yang sangat lembut muncul sejenak dari kulitnya, seperti denyut jantung kecil yang memantul ke udara. Sari terkejut setengah mati. Ia menatap tangannya, kini gemetar. Ini? Apa ini? Seakan menjawab pertanyaan itu, suara lembut terdengar di kepalanya. Bukan suara manusia. Bukan suara ibunya. Dan sangat pasti, bukan suara hatinya sendiri. Engkau tidak sendiri, Sari.
Sari terlonjak. Siapa? Kebaikanmu telah membuka pintu, dan pintu itu tidak akan tertutup lagi. Sari membeku. Itu suara Rangga. Rangga? Kau di mana? Apa kau masih hidup? Tidak ada jawaban. Namun energi hangat tadi masih terasa, mengalir dari telapak tangan ke seluruh tubuhnya, seperti warisan. Warisan yang Rangga janjikan. Sari, apa yang akan terjadi pada hidupku? Ia menggigit bibir, memandang jendela yang gelap dengan mata penuh ketakutan dan harapan. Di luar sana, di hutan yang samar terlihat dari kejauhan. Sebuah cahaya emas kembali menyala kecil, seolah memberi pertanda bahwa perjalanan Sari baru saja dimulai. Hujan baru saja berhenti ketika Lestari membuka pintu rumahnya perlahan. Udara pagi itu lembab, dan aroma tanah basah memenuhi ruang kecil tempat ia tinggal. Semalam ia hampir tak tidur, memikirkan kata-kata elang emas, bahwa ada bahaya yang sedang mengintai, bahwa seseorang mungkin mengawasinya sejak kejadian di hutan. Namun pagi ini ia mencoba menenangkan diri. Ia harus tetap bekerja, tetap terlihat normal, seakan semuanya baik-baik saja. Namun bahkan sebelum ia sempat melangkah keluar rumah, ia melihat sesuatu. Di pagar bambunya, terselip secari kertas kecil berwarna coklat kusam. Hatinya langsung mencelos. Ia meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Di atasnya tertulis dengan huruf besar yang kasar, seakan ditulis terburu-buru. Kau pikir bisa menyembunyikan elang emas itu selamanya? Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan tambahan. Lestari menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Siapa yang menulis ini? Bagaimana mereka tahu tentang elang emas? Ia segera memasukkan kertas itu ke saku bajunya. Perasaan khawatir menghantam dadanya, membuat napasnya tersengal sebentar. Namun ia memaksa dirinya untuk berjalan ke dapur, menyiapkan rantang kecil untuk ibunya, lalu berangkat ke pasar seperti biasa. Ia tidak boleh terlihat gelisah. Ia sudah janji pada elang emas untuk menjaga rahasia, tak peduli apapun yang terjadi. Pagi itu, suasana pasar desa terasa berbeda. Biasanya ramai dan penuh teriakan pedagang, tetapi hari itu Lestari merasakan suasana aneh, seperti banyak mata memperhatikannya. Beberapa orang menatapnya lama, bukan dengan kebencian atau kagum, tapi dengan rasa ingin tahu yang mencurigakan. Salah satu di antara mereka, seorang lelaki berwajah kasar dengan bekas luka panjang di pipi kiri, bahkan mengikuti langkahnya sampai ke warung bumbu tempat Lestari bekerja. Lelaki itu berdiri di kejauhan, memandangi Lestari tanpa berkedip. Saat Lestari menoleh, ia cepat-cepat berpura-pura membeli sayur. Bulu kuduknya merinding. Ia mengenali lelaki itu. Namanya Ranto, bekas pemburu yang dulu pernah tinggal di desa sebelah. Beberapa tahun lalu ia diusir setelah tertangkap memburu hewan langka di hutan lindung. Kabar terakhir, ia bekerja pada seorang kolektor hewan liar kaya raya di kota. Apa mungkin Ranto tahu tentang elang emas? Pikiran buruk itu membuat Lestari hampir menjatuhkan sendok kayu yang sedang ia pakai untuk menakar kunyit. Untung saja ibu pemilik warung, Bu Sulastri, buru-buru memegang tangannya. "Endok, kamu kenapa?" Pucat sekali. Lestari memaksa tersenyum. "Gak apa-apa, Bu. Cuma kurang tidur." Bu Sulastri mengangguk iba, tak menyadari badai yang bergolak dalam hati gadis itu. Siang harinya, Lestari pulang lebih cepat. Ia harus memastikan elang emas baik-baik saja. Ia berlari menyusuri jalanan desa, menembus pepohonan bambu yang melengkung seperti lorong hijau. Begitu tiba di tepi hutan,
ia melihat elang emas sedang bertengger di atas dahan, menunggunya. "Kau terlambat," suara sang elang bergema di dalam pikirannya. "Aku takut," jawab Lestari pelan. "Ada yang mengikutiku." "Aku?" mendapat pesan ancaman. Elang emas menatapnya dengan tatapan tajam penuh perhatian. "Ceritakan." Lestari menunjukkan kertas itu. Elang emas mengendusnya, bukan dengan hidung, tetapi dengan indera magis yang ia miliki. Sayapnya bergetar pelan. "Ini ditulis oleh seseorang yang terlibat dalam kegiatan kotor para pemburu liar," ucapnya. Bau keserakahan menempel pada tiap goresannya. "Kau tahu siapa?" "Aku bisa menebak. Namanya Ranto." Jantung Lestari langsung mencelos. Jadi dugaannya benar. "Dia mencarimu sejak kejadian kita di hutan," lanjut elang emas. "Dia melihat cahaya saat aku menyembuhkan ibumu. Dia curiga. Dan sekarang dia yakin kau menyembunyikan sesuatu." Lestari memegang dadanya, berusaha menenangkan napas yang mulai sesak. "Apa yang harus kita lakukan?" Elang emas menundukkan kepala, menatapnya lembut. "Kau tidak boleh panik. Karena saat kau panik, kau membuka celah baginya untuk menyerang." Tapi Lestari sulit untuk tidak panik. Ia hanya seorang gadis desa biasa yang bahkan tak punya kekuatan apa-apa. Sekarang ia menjadi target seorang pemburu berbahaya. Dan semuanya terjadi hanya karena ia ingin menolong seekor elang yang terluka. Namun sebelum ia sempat menjawab, suara ranting patah terdengar dari balik semak. Kedua makhluk itu membeku. Lestari memutar tubuh, matanya menyapu bayangan pepohonan. "Siapa di sana?" serunya. Tidak ada jawab. Namun langkah kaki itu jelas. Seseorang sedang mengintai dari balik semak-semak, berusaha keras agar langkahnya tidak terdengar. Elang emas memekik pelan. "Kita harus pergi." Lestari menegang. "Kemana?" "Aku tidak bisa menggunakan kekuatanku terang-terangan. Tapi kita bisa memperdayanya." Elang emas terbang rendah, menyambar tangan Lestari dengan lembut. "Lari!" Mereka berdua langsung berlari menembus hutan, dedaunan basah menampar wajah dan kaki mereka. Suara langkah berat terdengar mengejar dari belakang. Lestari tahu betul bahwa itu bukan hewan, itu manusia. Riak ketakutan menjalar di punggungnya. Namun di tengah kepanikan itu, elang emas tetap berada di sampingnya, terbang rendah seolah melindungi gadis itu dengan tubuhnya. "Kita akan ke batu besar di ujung sungai," serunya. Lestari mengangguk, walau napasnya terasa terbakar. Ia terus berlari, melewati akar-akar raksasa dan semak berduri. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah lereng kecil yang mengarah ke sungai deras. "Lompat," ujar elang emas. Apa?" Elang emas menatapnya tajam. "Percayalah padaku." Tanpa sempat berpikir, Lestari melompat ke arah sungai yang mengalir deras, dan elang emas mengikuti dari belakang. Air dingin menyambut tubuh mereka dengan hantaman keras. Lestari terseret arus beberapa detik sebelum elang emas menarik bajunya dengan cakarnya dan mengarahkan tubuhnya ke tepian yang lebih aman. Sesaat kemudian, suara geraman marah terdengar dari atas tebing. "Ranto!" Lestari menoleh. Lelaki itu berdiri di bibir tebing, wajahnya merah padam, matanya menatap mereka dengan kebencian membara. "Kau tidak akan bisa lari selamanya, gadis kecil," teriaknya. Elang emas memekik balik, suaranya bergema kuat seperti guntur kecil, membuat Ranto mundur setapak. Namun itu tidak membuatnya berhenti. Ia terlihat semakin yakin, semakin berbahaya.
Kita berhasil lolos, ujar elang emas. Untuk sekarang. Lestari gemetar, separuh tubuhnya masih dalam air. Dia akan kembali, kan? Elang emas menatapnya dengan sorot yang tak pernah ia lihat sebelumnya, campuran iba, tekad, dan keputusasaan. Arus sungai masih mengalir deras ketika Lestari dan elang emas merayap ke balik batu besar untuk bersembunyi. Napas Lestari terengah-engah, dadanya terasa sesak, dan kakinya gemetar parah akibat melompat dari tebing tadi. Tubuhnya basah kuyup, tanah menempel di sekujur tubuhnya. Namun ia tahu, ini bukan saatnya memikirkan itu semua. Ranto masih di luar sana, dan ia pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Kau harus cepat pulang sebelum orang-orang bertanya-tanya, bisik elang emas sambil mengibas air dari sayapnya. Apa tidak berbahaya? Tanya Lestari dengan suara bergetar. Bagaimana kalau Ranto mengikutiku lagi? Elang emas menatapnya dalam-dalam, seakan mencoba meresap ke dalam pikirannya. Kau tidak boleh terlihat takut. Semakin kau terlihat panik, semakin ia yakin kau menyembunyikan sesuatu. Lestari menggigit bibir. Rasanya mustahil untuk tidak panik. Tubuhnya masih gemetar. Air sungai menetes dari rambutnya, membuatnya tampak seperti gadis yang baru diselamatkan dari tenggelam. Ia memejamkan mata sebentar, menarik napas dalam-dalam. Baik, katanya akhirnya. Aku akan pulang. Namun sebelum ia melangkah pergi, elang emas menghampirinya dan menyentuhkan paruhnya ke kening Lestari. Sentuhan itu hangat, aneh, karena tubuh elang biasanya dingin atau netral. Tapi kehangatan itu menjalar cepat, membuat tubuh Lestari sedikit lebih tenang. Apa itu? Tanya Lestari. Perlindungan kecil, jawab elang emas. Jika bahaya datang terlalu dekat, aku akan merasakannya. Kau tidak sendirian. Kalimat itu membuat dada Lestari terasa hangat, meski rasa takut belum sepenuhnya pergi. Dalam perjalanan pulang, langkah Lestari belum stabil. Setiap bayangan di balik pohon membuatnya terkejut. Setiap suara ranting patah membuatnya menoleh cepat. Ia bahkan merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari kejauhan, bukan Ranto, tapi sesuatu yang lebih besar, lebih licik. Desa itu tampak normal ketika ia tiba. Matahari mulai condong ke barat, anak-anak masih bermain layangan, para ibu masih menjemur padi, dan para bapak masih berada di sawah. Tidak ada tanda-tanda kekacauan. Tidak ada Ranto. Tidak ada pencarian terhadapnya. Namun Lestari tahu, itu bukan berarti semuanya aman. Begitu membuka pintu rumahnya, ia melihat ibunya sedang tertidur di tikar. Napas ibunya teratur dan tenang, wajahnya lebih cerah dibanding hari-hari sebelumnya. Melihat itu membuat hati Lestari mencelos lega. Ia duduk di samping ibunya, memegang tangan wanita itu. Bu, maafkan aku kalau nanti akan ada bahaya yang mendekat, bisiknya lirih. Aku tidak bermaksud melibatkan siapapun. Air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru menyekanya. Ia tidak boleh lemah. Ia tidak boleh membuat ibunya khawatir. Malam turun perlahan. Cahaya lampu minyak di rumah kecil itu berkelip-kelip, seperti menari di dinding bambu. Lestari duduk di depan pintu, memeluk lutut, mencari ketenangan dalam suara jangkrik. Namun kedamaian itu hancur seketika ketika seekor ayam jantan tiba-tiba berkokok keras di tengah malam, suara yang biasanya hanya terdengar jika ada bahaya. Lestari langsung berdiri. Suara ranting patah terdengar dari luar pagar. Siapa itu? Teriak Lestari, meski suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Tapi langkah itu jelas. Langkah perlahan,
berhati-hati, seperti seseorang yang mengincar. Lestari mundur, menutup pintu rumah. Nafasnya memburu. Kemudian, tok, tok, tok. Pintu diketuk keras. Hatinya serasa melompat ke tenggorokan. Lestari, suara berat memanggil dari balik pintu. Aku tahu kau di dalam. Itu suara Ranto. Lestari menempelkan tubuhnya ke dinding, menahan napas. Ia tidak boleh mengeluarkan suara. Jangan pura-pura tidak ada, lanjut Ranto. Aku hanya ingin bicara. Lestari menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. Buka pintunya, atau aku akan memaksa masuk. Tangannya meraih pisau dapur yang tergeletak di lantai. Ia tidak berniat menyerang, tapi ia merasa butuh pegangan, sesuatu untuk membuat dirinya sedikit lebih berani. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, bruk, seseorang menendang pintu dari luar. Bambu-bambu kecil penyusunnya mulai retak. Sekali lagi, bruk. Lestari menjerit pelan dan memegangi mulutnya. Ia tahu pintunya tidak akan bertahan lama. Tapi tiba-tiba, cahaya emas memancar dari belakang rumah. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru hangat, menenangkan, dan melindungi. Lestari menoleh, dan ia tahu persis apa yang terjadi. Elang emas. Ia datang. Dari balik rumah, seekor elang bersinar keemasan muncul, matanya menyala seperti dua obor kecil. Sayapnya membentang lebar, memancarkan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Menjauh dari rumah gadis ini, suara elang emas bergema, bukan dari paruhnya, tapi langsung ke dalam pikiran. Ranto terkejut. Ia terlempar mundur oleh tekanan udara yang keluar dari kepakan sayap elang emas. Jadi benar. Ranto tertawa kasar, meski jelas ketakutan. Kau menyembunyikan makhluk berharga itu. Dengan elang seperti ini, aku bisa jadi kaya raya. Ia meraih senapan kecil dari punggungnya. Elang emas langka, orang kota akan membayarku ratusan juta. Namun sebelum ia menembak, elang emas mengeluarkan pekikan keras, lebih keras dari sebelumnya. Suara itu membuat Ranto terjatuh ke tanah, memegangi telinganya. Namun elang emas tampak kelelahan. Napasnya memburu. Sayapnya bergetar hebat. Lestari, lari ke belakang rumah, ucapnya lemah. Tapi, lari. Lestari berlari ke belakang rumah, sementara elang emas mencoba berdiri tegak, melindungi rumah itu. Namun Ranto cepat bangkit, meski sedikit goyah, dan menodongkan senapan. Elang emas mencoba membalas dengan cahaya kecil dari sayapnya, tapi tiba-tiba cahaya itu padam. Elang emas hampir roboh. Tubuhnya terlihat sangat lemah. Apa yang terjadi padamu? Lestari berteriak dari kejauhan. Elang emas menoleh dengan sisa tenaganya. Kekuatanku mulai habis. Dalam sekejap, Ranto melihat kesempatan. Ia mengarahkan senapannya tepat ke arah elang emas. Semuanya seperti berhenti. Angin berhenti bertiup. Jangkrik berhenti bersuara. Lestari berlari sekuat tenaga, berteriak sekeras yang ia bisa. Elang. Aas. Dor. Suara tembakan menggema di seluruh desa. Desa itu terdiam. Suara tembakan membuat para tetangga mulai keluar dari rumah. Anak-anak menangis. Lampu-lampu minyak menyala satu persatu. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi bagi Lestari, dunia seakan berhenti. Tubuh elang emas terhempas jatuh.
Napasnya terputus-putus. Ranto berdiri dengan senyum puas. Dan Lestari, yang berlutut di samping elang emas, hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh sahabatnya yang mulai kehilangan cahaya. Tembakan itu bergema di seluruh penjuru desa, membuat udara malam terasa jauh lebih dingin. Lestari berlari sekuat tenaga, lututnya serasa mau patah, namun ia tak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah satu hal, elang emas harus hidup. Bangun! Tolong bangun! Suara Lestari pecah ketika ia memeluk tubuh elang emas yang jatuh di tanah berumput. Darah emas, ya, darah yang benar-benar keemasan, mengalir dari luka di dadanya, berkilauan seperti butiran cahaya kecil. Namun justru itu yang membuat Lestari semakin ketakutan. Semakin terang darah itu bersinar, semakin cepat cahaya elang emas memudar. Ranto berdiri tak jauh dari mereka, wajahnya penuh kepuasan. Ia tidak tergila-gila pada kekerasan, ia tergila-gila pada uang. Dan elang emas adalah tiketnya untuk hidup mewah. Akhirnya, gumamnya sambil mengangkat senapan lagi. Makhluk langka ini akan membuatku kaya raya. Jangan sentuh dia. Lestari berteriak sambil berdiri di depan elang emas, kedua tangannya terentang menghalangi. Ranto menatapnya tajam. Minggir, bocah. Kau tidak tahu nilainya. Aku tidak peduli nilai apapun. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Ranto mendengus, meludah ke tanah. Kau pikir kau bisa menghalangiku? Kau cuma gadis desa. Aku pemburu profesional. Ia melangkah maju, mendekat. Setiap langkah membuat jantung Lestari berdegup semakin cepat, tetapi ia tidak mundur. Meski lututnya bergetar parah, ia tetap berdiri tegak. Elang emas membuka mata perlahan. Jangan korbankan dirimu untukku, bisiknya lirih. Lestari menahan tangis. Diam. Simpan tenagamu. Tiba-tiba, dari arah rumah-rumah lain, suara pintu dibuka terdengar. Para tetangga mulai keluar. Cahaya lampu-lampu minyak mulai memenuhi jalanan kecil itu. Ada apa itu? Siapa yang menembak? Ranto? Kok dia di sini? Ranto melirik ke arah warga, lalu kembali ke Lestari. Wajahnya menegang. Ia tidak suka disaksikan. Ia ingin menyelesaikan ini cepat. Dengan gerakan gesit, ia meraih pisau besar di pinggangnya dan melompat ke arah Lestari. Kalau kau tidak mau minggir, kau akan. Brak. Sesuatu menghantam Ranto dari samping. Seseorang menendangnya keras hingga ia terhempas ke tanah. Lestari terkejut saat melihat siapa itu. Pak Darmo, salah satu tetua desa, berdiri dengan sepotong kayu besar di tangannya, napasnya terengah. Kau tidak boleh mengganggu anak ini, teriak Pak Darmo. Warga lain mulai berdatangan, beberapa membawa cangkul, sebagian membawa obor. Dalam hitungan detik, Ranto dikepung. Namun lelaki itu bukan orang bodoh, ia tahu persis bahwa berhadapan dengan massa bukan pilihan yang bijak. Dengan cepat ia berdiri, mundur beberapa langkah, dan mengarahkan pistol kecil ke arah warga. Jangan mendekat, geramnya. Kalau tidak, aku tembak. Warga langsung terdiam, mundur sedikit. Lestari memeluk tubuh elang emas, ketakutan. Cahaya elang itu semakin redup. Napasnya semakin berat. Setiap helaan napas terdengar seperti guratan terakhir dari sebuah lagu yang hampir padam. Elang, bertahanlah, bisiknya. Elang emas membuka mata sedikit, menatap Lestari dalam-dalam. Keku, atanku hampir habis. Aku membutuhkan sesuatu
sebelum semuanya terlambat. Apa itu? Lestari mendekat, wajahnya penuh kecemasan. Elang emas menelan napas panjang. Aku membutuhkan, cahaya sumber. Batu itu, batu kecil tempat kau pertama kali menolongku. Lestari terbelalak. Itu berarti batu kecil bercahaya yang tumbuh di celah akar pohon besar di hutan, tempat pertama kali ia menemukan elang emas terluka. Tapi tempat itu jauh dari sini. Aku tidak punya pilihan, suara elang emas melemah. Jika cahaya sumber tidak disentuhkan ke lukaku, aku akan mati sebelum fajar. Lestari menggenggam tangan elang itu. Aku akan ambil. Aku akan ambil sekarang. Namun sebelum ia bisa bangkit, suara Ranto kembali menggema. Tidak ada yang kemana-mana. Ia menodongkan pistol ke arah Lestari. Berikan elang itu padaku. Sekarang. Suaranya dingin, penuh kekejaman murni. Warga terdiam, takut. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan Pak Darmo yang tadi berani pun tampak ragu. Pistol bukan main-main. Lestari menggigil. Ia tahu Ranto benar-benar akan menembak. Namun ia juga tahu, jika elang emas mati malam ini, semua perjuangan mereka akan sia-sia. Dan semua warga yang sudah ia bantu, dengan rezeki, sembako, bantuan, semua itu berasal dari elang emas. Ia tidak bisa membiarkan sahabatnya mati begitu saja. Ranto, suaranya serak. Aku mohon, jangan lakukan ini. Diam. Ranto maju lagi, pistol semakin dekat. Tiba-tiba, suara angin berdesir kencang memecah malam. Lestari menoleh ke arah hutan. Dari antara pepohonan, muncul selusin mata bersinar. Bukan manusia. Bukan hewan biasa. Itu burung-burung elang liar, berbagai jenis, terbang keluar dari hutan seperti badai. Mereka terbang melingkar di atas Ranto, membuat laki itu panik dan menembakkan pistolnya ke udara. Dor! 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 Warga berteriak. Anak-anak menjerit. Burung-burung itu mengepung Ranto, namun tidak menyerang. Mereka hanya mengalihkan perhatian. Lestari tahu, ini adalah tanda dari hutan, atau mungkin dari alam, atau mungkin karena elang emas memanggil mereka dengan sisa kekuatan magisnya. Lari! Elang emas memerintahkan dengan sisa tenaganya. Lestari langsung menggendongnya meski tubuhnya berat dan mulai dingin. Ia berlari ke arah hutan, menembus gelapnya malam, sementara burung-burung elang membuat barikade di belakangnya. Ranto berusaha mengejar, tapi beberapa elang liar terbang rendah di depan wajahnya, membuatnya mundur dan mengumpat kesal. Akan kuburu kalian semua. Kalian dengar, teriaknya histeris. Namun tidak ada yang peduli. Elang-elangi itu menutup jalur, memberi Lestari kesempatan. Dalam gelap, Lestari berlari sekuat tenaga. Hutan malam begitu senyap, seakan sedang menahan napas untuk menyaksikan perjuangannya. Lestari menabrak ranting, tersandung akar, kakinya tergores semak duri, tetapi ia terus berlari. Elang, bertahanlah, tolong bertahan, isaknya di tengah napas yang terputus-putus. Aku percaya padamu. Lestari, suara elang emas hampir tidak terdengar. Cahaya tubuhnya tinggal sisa samar, seperti lilin yang hampir padam tertiup angin. Lestari melihat bayangan pohon besar itu akhirnya muncul di kejauhan, tempat pertama ia menemukan elang emas. Pohon itu menjulang seperti penjaga tua, dan di pangkal akarnya, batu kecil bercahaya itu masih ada. Batu itu berwarna emas lembut,
memancarkan cahaya hangat seperti sinar matahari pagi. Seakan memang ditakdirkan untuk menyembuhkan makhluk langka itu. "Aku sampai," bisik Lestari terisak. Ia menurunkan elang emas perlahan, mengambil batu kecil itu, dan menempelkannya ke luka sang elang. Ketika cahaya batu menyentuh luka tembak, sesuatu terjadi. Cahaya emas meledak keluar, lembut namun kuat, menyelimuti tubuh elang emas. Lestari mundur selangkah, menutupi wajahnya dari cahaya yang semakin terang. Cahaya itu bergerak seperti air yang mengalir, menyerap masuk ke luka elang itu. Dan perlahan, darah emas berhenti mengalir. Luka itu mulai menutup. Sayap elang emas mulai bergetar. Lestari menatap dengan mata membelalak, air mata mengalir tak terbendung. "Elang, kau kembali," bisiknya. Elang emas membuka matanya. Dan kali ini, cahayanya kembali bersinar terang. Namun sebelum ia bisa bicara, suara langkah berat terdengar dari belakang. Langkah cepat. Langkah marah. Ranto. Dengan pistol di tangan. "Akhirnya, ketemu juga kalian." Pagi itu, seluruh desa seperti baru terbangun dari mimpi panjang. Udara sejuk turun dari perbukitan, sinar mentari menyapu pepohonan kelapa, dan suara ayam berkokok menggema dari berbagai sudut kampung. Namun suasana hati warga berbeda. Ada rasa penasaran, haru, dan kekaguman yang bercampur menjadi satu. Nama Sari, gadis desa sederhana yang kini mendadak kaya raya setelah menolong seekor elang ajaib, telah menyebar ke seluruh penjuru. Rumah Sari kini ramai setiap hari. Bukan karena ia memamerkan kekayaannya, justru ia masih hidup sederhana, melainkan karena hampir semua warga datang untuk sekadar mengucapkan selamat atau meminta bantuan. Sari tidak pernah menolak. Ia membayar utang-utang warga, memperbaiki jalan desa, merenovasi musola, dan membuat sumur baru agar desa tidak kekeringan lagi. Namun di balik senyum cerah yang ia tampilkan, Sari masih menyimpan banyak pikiran tentang masa depan. Terutama setelah Elang Agung, elit hitam berkilau dengan mata keemasan yang pernah ia selamatkan, mengatakan bahwa tugas mereka belum selesai. Pertanda dari langit. Petang itu, saat mentari mulai tenggelam, Elang Agung datang terbang rendah ke rumah Sari. Sayapnya membawa angin dingin yang membuat dedaunan bergetar. Ia mendarat di pelataran dengan wajah serius, sesuatu yang tidak biasa darinya. "Sari," suara elang itu terdengar dalam, bergema, dan lebih tegas dari sebelumnya. "Waktunya tiba. Keajaiban terakhir akan terjadi malam ini." Sari menelan ludah, merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Apa maksudmu, Elang? Bukankah semua sudah selesai? Aku sudah membantu desa, kau sudah menepati janjimu." Elang Agung menggeleng. Keajaiban yang terjadi selama ini hanyalah permulaan. Ada takdir yang harus kau ketahui. Dan takdir itu tidak bisa menunggu lebih lama. Sari memandang matanya yang berkilau emas, seolah memantulkan dunia yang lebih luas dari apa yang pernah ia bayangkan. Ia menarik napas panjang dan mengangguk. "Baik. Apa yang harus kulakukan?" Perjalanan menuju hutan larangan. Malam turun cepat. Sari, ditemani Elang Agung yang terbang rendah di atasnya, melangkah masuk ke hutan. Hutan itu bukan hutan biasa. Ini adalah tempat pertama kali ia menemukan elang itu terluka. Kini, hutan tersebut tampak jauh lebih hidup, seolah menanti kedatangan mereka. Cahaya bulan memantul pada embun, membuat jalan setapak tampak berkilau. Suara jangkrik yang biasanya riuh kini mereda, seperti memberikan jalan bagi sesuatu yang sakral. Sari,
Elang Agung berkata sambil terbang perlahan di sampingnya. Ada rahasia yang belum kukatakan padamu. Rahasia apa? Tanya Sari dengan suara hampir berbisik. Aku bukan sekadar elang yang bisa berbicara. Aku adalah penjaga terakhir dari harta penjuru langit, sebuah warisan kuno yang hanya bisa diwariskan kepada manusia berhati paling suci. Langkah Sari terhenti. Harta penjuru langit? Apa itu? Elang Agung berhenti terbang dan bertengger di atas batu besar. Itu adalah sumber keajaiban yang selama ini mengalir melalui tubuhku. Harta itu memilihmu, Sari. Karena kebaikanmu. Karena keberanianmu menolongku saat aku tak berdaya. Sari menggeleng tak percaya. Tapi aku hanya gadis desa, aku tak punya apa-apa. Justru karena itu kau terpilih, jawab elang itu lembut. Gerbang cahaya. Mereka tiba di sebuah tempat yang belum pernah Sari lihat sebelumnya. Di tengah hutan, ada lingkaran batu besar yang tertutup lumut. Namun malam itu, lingkaran batu tersebut memancarkan cahaya biru lembut. Saat Sari melangkah masuk, tanah bergetar pelan. Cahaya semakin terang, membentuk semacam gerbang bercahaya yang berputar perlahan seperti pusaran air. Masuklah, Sari, kata elang Agung. Di sanalah takdir terakhirmu menunggu. Sari menatap gerbang itu. Ada rasa takut, tapi juga sebuah keberanian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melangkah masuk perlahan, sementara elang Agung mengepakkan sayapnya dan menyusul dari belakang. Ruang tak bernama. Begitu memasuki gerbang, Sari melihat dirinya berada di sebuah ruang luas tanpa batas. Lantai berkilauan seperti kaca, dan langit di atasnya dipenuhi cahaya-cahaya bintang yang bergerak perlahan seperti aliran sungai. Di tengah ruang itu, ada sebuah peti emas besar dengan ukiran berbentuk sayap elang. Elang Agung mendekati peti itu, lalu menatap Sari dengan pandangan penuh arti. Buka peti ini. Tangan Sari gemetar. Ia mendekati peti itu dan meletakkan kedua telapak tangan di atasnya. Begitu menyentuh, peti emas itu bersinar terang lalu membuka dengan sendirinya. Di dalamnya ada batu kristal biru sebesar telur, berdenyut seperti jantung. Sari terpana. Apa ini? Elang Agung mendekat. Inilah inti dari semua keajaiban. Batu ini menyimpan kekuatan yang bisa mengubah nasib banyak orang. Dan kekuatan itu kini memilihmu sebagai pemiliknya. Sari menggeleng cepat. Aku tidak pantas menerima ini. Ini terlalu besar. Kebaikanmu telah membuatmu pantas, jawab elang itu. Perpisahan terindah. Saat Sari menggenggam batu itu, ruang hening berubah menjadi terang. Cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan kehangatan, ketenangan, dan kekuatan mengalir di setiap jari. Namun bersamaan dengan itu, tubuh elang Agung mulai memudar, perlahan, sangat perlahan, seperti kabut yang tertiup angin. Sari terkejut dan memekik. Elang, apa yang terjadi padamu? Elang Agung tersenyum, sesuatu yang jarang ia lakukan. Tugasku selesai. Kekuatanku sekarang menjadi milikmu. Aku hanyalah penjaga sementara. Kini, batu itu memilih penjaga baru, dan itu adalah dirimu. Air mata mengalir di pipi Sari. Jangan pergi, tanpa kau, aku tidak akan berada di titik ini. Elang Agung mendekat, menyentuhkan paruhnya ke dahi Sari. Aku tidak benar-benar pergi. Aku akan selalu ada di dalam hatimu, dalam setiap keputusan baik yang kau buat. Dan dengan cahaya terakhir yang hangat, tubuh elang Agung lenyap menjadi serpihan cahaya yang kemudian terserap ke dalam batu kristal di tangan Sari. Kembali ke dunia nyata.
Gerbang cahaya menutup perlahan, dan Sari menemukan dirinya kembali di hutan. Tapi kini, hutan itu tampak berbeda. Daun-daun seperti bersinar lebih terang, angin terasa lebih lembut, dan suara alam terdengar lebih hidup. Batu kristal biru itu masih berada di genggamannya, berdenyut pelan seperti jantung kedua. Sari menatapnya dengan penuh rasa hormat, lalu memegangnya dekat ke dada. "Terima kasih, Elang," bisiknya. Gadis desa yang mewaris cahaya. Sejak malam itu, Sari tidak hanya dikenal sebagai gadis yang mendadak kaya raya, tetapi juga sebagai seseorang yang membawa perubahan besar di desanya. Ia membangun sekolah, fasilitas kesehatan, jembatan, dan membantu para petani bangkit dari keterpurukan. Tapi yang membuatnya paling dihormati adalah kebaikannya yang tak berubah sedikit pun. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan selalu mengingat Elang Agung sebagai sahabat terbaik yang pernah ia miliki. Batu kristal itu ia simpan baik-baik. Ia tidak menggunakannya untuk memperkaya diri, melainkan hanya untuk membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Dan setiap malam, ketika ia memandang langit, ia merasa ada sepasang mata emas yang selalu menatapnya dari kejauhan, mengawasinya, menjaganya, dan memastikan ia tetap berada di jalan yang benar.